anggap sebagai hero produknya kita selama ini di Oriflame Indonesia. Dan produk ini ternyata dalam 2 minggu pertama kemarin penjualannya oke banget. Makanya kemarin saya semangat banget telepon kepada semua top 15, ayo mumpung masih ada waktu, ayo mau nggak training special trainingnya, ya gitu. Jadi kalau misalkan waktunya bisa aku pegang, aku yang kasih. Kalau waktunya bentrok dengan schedule aku minta tolong BTM yang ada di masing-masing OEC. Dan alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu lagi teman-teman. Nanti jam 2 setelah selesai sholat Jumat, saya juga ada training lagi dengan salah satu top 15 Jakarta. Jadi emang semangatnya para Oriflamers itu kalau udah bicara produk itu udah luar biasa banget. Mau color kosmetik, mau body care, mau hair care, mau fragrance atau wellness terutama, wah lagi luar biasa ya, karena memang saat ini semua orang lagi kepingin sehat, semua orang lagi kepingin kelihatan merubah gaya hidup dari yang tadinya geng rebahan jadi geng yang aktivitasnya tinggi plus memiliki gaya hidup dan kulit yang sehat. Oke, Ko Yudis, aku langsung mulai aja ya. Ya, silakan Mbak Tusi. Oke, teman-teman, saya yakin teman-teman semua udah siap untuk mengikuti training ini dan udah bersiap-siap untuk membeli produk ini, karena saya tahu banget teman-teman semua pasti sudah pernah menggunakan produk ini, dan yang pasti teman-teman juga sudah mulai mengerti kegunaan dari produk ini. Yang menyenangkan di Oriflame itu, kalau kita berbicara skincare, kita tidak hanya berbicara tentang produk yang rutin kita gunakan, tapi ada produk-produk pembantu, ada produk-produk pendamping yang bisa kita gunakan dan memiliki arti yang sangat besar banget untuk kesehatan kulit kita. Selain memiliki manfaat yang besar untuk kulit kita, ternyata produk-produk skincare itu juga membuat kita sangat percaya diri pada saat kita harus melakukan training dalam bentuk offline maupun dalam bentuk online. Dan sekarang kalau teman-teman tahu nih, Oriflame itu sekarang eranya era digital banget, benar-benar semua itu serba online, serba sosial media gitu. Karena salah satu hal yang membuat kita merasa happy pada saat kita melakukan posting untuk apapun produk yang kita minati, itu merasa bahwa produk ini adalah gue banget gitu. Dan kita sangat percaya diri kalau kita memposting produk skincare dan kita juga memiliki kulit yang indah. Saat teman-teman memposting skin renewing pill yang sekarang kita bicarakan misalkan, tentu teman-teman akan berbicara tentang bare face teman-teman yang sehat, tidak terlalu bermakeup tebal, dan kelihatan kulitnya itu benar-benar sehat. Nah, itu sebagai nilai jual kita, selling point kita pada saat kita memposting produk yang kita anggap sebagai andalan kita. Dari grupnya Ko Yudis misalkan, andalannya adalah Nutri-Shake dan produk skincare. Nah, itu dijadikan satu hal yang menjadi trademarknya di grupnya Ko Yudis, bahwa teman-teman itu punya waktu untuk memposting di Instagramnya lah, atau misalkan di Facebooknya, atau di Twitternya, itu semua kan memiliki ciri khas masing-masing. Dan yang teman-teman harus ketahui, pada saat teman-teman mau memposting produk-produk yang teman-teman anggap sebagai andalan teman-teman di bulan ini misalkan, dari 2 produk ini. Sebelum aku teruskan, teman-teman bisa melihat screen aku nggak? Karena aku agak sedikit, wifi-ku agak sedikit masalah nih. Sekarang kalau teman-teman lihat apa nih di screen aku? Halaman pertama, Novix Skin Renewing Pill dan Novix Skin Priming Essence. Gambar produk berarti ya, Ko? Iya, gambar produk. Oke, sip. Kadang-kadang suka bermasalah nih wifi kalau jam-jam segini, karena mungkin banyak banget yang masih WFH ya di sekitaran rumahku, jadi kayaknya wifi-nya juga agak sedikit lemot. Oke, sampai di mana tuh tadi? Kalau misalkan teman-teman memposting produk andalan teman-teman di bulan ini, 2 produk ini andalannya. Teman-teman bikin captionnya yang menarik tentang mau nggak sih memiliki kulit yang sehat dan indah misalkan. Bikin sebagus mungkin testimoni fotonya atau videonya dengan tampilan kulit teman-teman yang sehat. Dan yang pasti saat teman-teman memposting jualannya teman-teman harus punya
prime time. Jadi jangan sembarangan posting di jam-jam tertentu. Jadi menurut para juaranya sosial media, jawaranya sosial media, jagoannya sosial media, kalau di Oriflame itu jam postingan yang prime time itu adalah sekitar jam 2 sampai jam 4 sore. Itu bagus banget. Yang ngeliat tuh banyak banget katanya. Dan hari yang bagus banget untuk memposting sosial media teman-teman itu di hari Kamis. Dari rating terbagus, terbaik mereka yang viewernya Oriflame itu paling tinggi di hari Kamis. Jadi teman-teman boleh tuh mulai sekarang. Sekarang nih, habis ikut training ini, teman-teman bikin fotonya 2 produk ini, gitu misalkan. Sambil teman-teman foto kulitnya yang sehat. Terus nanti dipostingnya misalkan minggu depan kan hari Kamis masih tanggal berapa? Masih tanggal 21. Wah, masih banyak waktu untuk tutup poin. Posting deh, jam 2 naikin. Dan itu biasanya viewernya banyak banget. Dan teman-teman akan mendapatkan lebih rasa percaya dirinya karena teman-teman dalam hitungan hari ini sampai dengan tanggal 21 sudah mulai mencoba produknya. Yang namanya Skin Renewing Essence ini, Skin Priming Essence ini kalau udah dipakai 3 harian di kulit itu hasilnya udah mulai kelihatan. Jadi teman-teman punya waktu seminggu nih sampai pakai produk ini, bagaimana rasanya, bikin testimoni, nanti hari Kamis posting. Jam 2 siang, jebret barengan gitu. Wah, itu keren banget pasti. Karena memang prime time-nya sosial media itu di atas jam 1 siang. Karena kalau sekarang-sekarang ini di bawah jam 1 mungkin ibu-ibu masih sibuk dengan anak-anak yang sudah mulai tatap muka di sekolahnya, nganter jemput, atau ada kegiatan offline dari anaknya yang masih kerja di masih sekolah gitu kan. Jadi waktunya tuh mereka belum sempat untuk buka-buka sosial medianya. Tapi jam 2 siang itu waktu yang oke banget untuk teman-teman memposting sosial media teman-teman. Nah, kunci kita membuat postingan di sosial media adalah rasa percaya diri yang tinggi. Karena apa? Teman-teman memiliki kulit yang bagus. Teman-teman memiliki kulit yang sehat. Cara teman-teman mengetahui apa kebutuhan kulit teman-teman adalah dengan teman-teman mengetahui kekurangan dari kulit teman-teman sendiri. Misalkan hari ini ibu ngerasanya kok kulitku agak kering ya, karena kemarin aku habis pakai scrub atau habis pakai peeling. Yang harus kita gunakan adalah produk-produk yang sifatnya menenangkan atau produk-produk yang sifatnya adalah untuk mengembalikan keasaman atau pH di kulit kita atau kelembapan di kulit kita. Jadi yang teman-teman pilih boleh Skin Priming Essence atau teman-teman bilang, Mbak saya belum punya essence, tapi saya baru punya serum. Monggo silahkan dipakai serumnya. Nah, dengan teman-teman merasa bahwa kulitnya bagus, kulitnya indah, itu meningkatkan rasa percaya diri kita berlipat-lipat. Teman-teman jadi semangat untuk memposting semua kegiatan skincarean teman-teman di sosial media. Terus teman-teman juga jadi happy untuk melakukan penjualan skincare, ataupun teman-teman juga jadi lebih happy untuk mengadakan kelas-kelas kecil untuk grupnya pada saat memberikan training untuk skincare. Oke, nah ini agenda kita siang hari ini teman-teman, dan kita masuk pada poin yang pertama dari produk training kita siang hari ini. Kalau kita berbicara kulit, tentang perawatan kulit yang teman-teman harus lakukan setiap hari atau setiap minggunya, teman-teman harus tahu bahwa kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan atau terdiri dari beberapa layer. Nah, biasanya proses regenerasi sel kulit itu tenggang waktunya antara 14 sampai 28 hari sekali, teman-teman. Paling atas di permukaan kulit teman-teman itu ada lapisan yang disebut dengan lapisan epidermis atau biasa disebut dengan lapisan terluar dari kulit kita. Nah, biasanya kulit itu akan otomatis akan mengalami regenerasi sel kulit secara normal. Normalnya tadi saya bilang 14 sampai 28 hari sekali. Tapi kalau misalkan usia kita sudah di angka di atas 30 tahun, biasanya proses regenerasi sel kulit akan melambat. Nah, itu juga bisa. Kita kepicu, pemerintah itu kan biaya makan ini. Kan tadi gak isep itu. Putus-putus.
Oke, nah misalkan pada saat teman-teman sudah mengalami usia di atas 30 tahunan, 35 tahunan, biasanya regenerasi sel kulit mulai melambat. Nah, disitulah teman-teman membutuhkan produk-produk pembantu atau produk-produk pendamping yang bisa untuk meningkatkan proses kerjanya regenerasi sel kulit. Nah, proses regenerasi sel kulit itu menentukan keindahan kulit kita, teman-teman. Kalau kulit teman-teman tidak rutin kita lakukan scrub atau tidak rutin melakukan peeling, itu bisa jadi terjadi penumpukan sel kulit mati. Penumpukan sel kulit mati bisa terjadi dikarenakan yang pertama, sel kulit mati tidak terkelupas secara baik dan tidak menimbulkan lagi atau tidak meregenerasi lagi kulit yang baru. Warna kulit yang baru cenderung lebih muda dan terlihat sangat sehat di kulit kita. Yang kedua, kenapa regenerasi sel kulit itu bisa gagal? Mungkin dikarenakan usia. Saat usia kita masuk di usia 30-an, regenerasi sel kulit melambat. Nah, di situ teman-teman membutuhkan produk-produk semacam peeling dan scrubbing. Yang ketiga, karena kulit kita itu terlalu lembab. Terlalu banyak menggunakan day cream atau terlalu banyak menggunakan night cream itu bisa menghambat proses regenerasi sel kulit. Karena apa? Yang mungkin tadinya sel kulit kita udah naik ke permukaan, dia akan terkelupas secara alami. Teman-teman pakai day creamnya heboh banget gitu sampai basah kinclong-kinclong. Nah, terjadilah lagi kelembapan sel kulit mati. Dia nggak akan terkelupas, diem lagi di kulit kita. Harusnya besok pagi sel kulit kita akan terkelupas lagi, mengering. Ternyata malamnya pakai night creamnya heboh lagi, timbul lagi endapan-endapan sel kulit mati lagi, lembab lagi, tidak bisa terkelupas lagi. Akibatnya kulit kita jadi kusam, minyak numpuk di permukaan kulit kita, dan yang menyebalkan komedo. Jadi saat kita menggunakan foundation atau bedak itu nggak rata di permukaan kulit kita. Nah, itu proses yang ketiga. Proses yang keempat bisa jadi tidak terjadi regenerasi sel kulit dikarenakan kulit kita tidak dapat nutrisi yang baik. Contohnya tidak dapat perlindungan pada saat kita berada di panas matahari, tidak juga dapat makanan tambahan saat kita tidur malam hari, tidak pakai night cream, atau tidak mendapatkan produk-produk yang sifatnya menstimulasi sel-sel kulit kita yang sudah mati. Contohnya kita nggak pernah pakai serum, langsung pakai day cream. Akibatnya yang namanya sel kulit kita, sel-sel yang kayak kolagen, serat kolagen dan elastin, yang tadinya harusnya masih bisa bekerja dengan baik karena tidak tambah makanan tambahan untuk kulit kita, untuk sel kita, dia akan layu lagi, nggak bagus lagi kerjanya. Nah, jadi 4 faktor itu menentukan kondisi kulit kita. Makanya teman-teman mulai sekarang biasakan untuk menggunakan yang namanya scrub maksimal 2 kali dalam seminggu, dan menggunakan skin renewing peel itu maksimal 1 kali dalam 1 minggu. Ya, oke. Sekarang kita bahas lagi. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa produk Essence itu adalah salah satu produk yang saat ini lagi happening banget, teman-teman. Happeningnya produk Essence itu sekitar 5 tahun ke belakang. Di Oriflame pun baru ada sekitar 3 tahun. Karena memang ini termasuk produk yang temuan baru dalam dunia kosmetika. Kalau dulu mungkin orang lebih peduli terhadap produk yang namanya toner dan yang namanya serum. Sedangkan sekarang ini yang namanya dunia skincare itu berkembangnya tuh sangat pesat banget, dan kebutuhan kulit kita itu nggak hanya membutuhkan yang namanya toner dan yang namanya serum, tapi membutuhkan produk-produk pendamping dari si serum supaya serum itu bekerja dengan baik di kulit kita. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang yang namanya Essence itu adalah sebuah produk yang mengandung berbagai macam nutrisi dengan kandungan yang bagus banget untuk kesehatan kulit kita. Pada umumnya Essence itu berbahan dasar air, sehingga sangat aman, sangat nyaman, dan tidak menimbulkan resiko sama sekali bagi penggunanya. Baik itu untuk kulit kering, kalau untuk kulit kering aman banget dan langsung kerja di kulit kita. Untuk kulit berminyak pun produk ini tidak memerlukan adaptasi yang terlalu sulit. Untuk kulit kombinasi pun produk ini tetap bisa bekerja dengan baik di bagian T yang banyak minyaknya, di bagian lain yang berjenis kulit lebih kering. Produk ini akan sangat nyaman sekali bekerja di kulit kita.
Kalau orang tanya, sebenarnya kandungan essence itu apa sih Mbak secara global, secara umum tuh kandungan essence itu apa? Kandungannya biasanya terdiri dari yang namanya gliserin, terus ada yang namanya hyaluronic acid, terus ada vitamin kayak vitamin C, vitamin E, vitamin A, dan juga ada kandungan retinolnya biasanya. Terus ada mineral-mineral juga termasuk zinc dan selenium yang sifatnya adalah untuk membantu proses perbaikan kulit kita. Ekstrak tumbuhan biasanya ada di dalam produk ini. Yang paling banyak kandungannya biasa dalam sebuah produk essence secara umum adalah ekstrak green tea, ekstrak aloe vera, dan ekstrak buah-buahan yang mengandung vitamin C sebagai antioksidan untuk kulit kita. Teman-teman harus tahu bahwa produk essence itu pada saat kita aplikasikan, dia harus langsung menyerap ke dalam kulit kita, memberikan kelembapan yang maksimal tanpa menimbulkan efek berminyak. Sehingga kandungan yang namanya green tea atau teh hijau atau aloe vera atau yang disebut juga kalau gampangnya di Indonesia disebutnya lidah buaya itu sangat berguna banget untuk kulit kita. Karena dia akan membantu proses penyerapan di dalam kulit kita, membantu menghidrasi kulit kita, melembabkan tanpa efek berminyak. Karena beda ya, menghidrasi dengan melembabkan itu beda. Kalau melembabkan itu menambah kadar kelembapan dengan tingkat elastisitas kulit yang memadai. Sedangkan menghidrasi itu menambah kadar air di kulit kita, menyeimbangkan minyak dan air yang ada di kulit kita. Ya, oke. Sekarang kalau teman-teman tanya, Bu, berarti sebenarnya fungsi dari essence itu apa sih, manfaat buat kulit kita? Misalkan teman-teman harus tahu bahwa produk yang namanya essence itu fungsinya kalau teman-teman lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat fungsinya hampir sama dengan kandungan dari atau fungsi dari serum, yaitu menjaga kelembapan kulit yang pertama. Yang kedua adalah memaksimalkan atau memaksimalkan manfaat produk pendamping seperti serum, face oil, pelembab atau krim malam. Jadi teman harus tahu ya bahwa yang namanya serum itu kalau misalkan di 4 tahap perawatan kulit saya selalu bilang serum itu adalah applian yang baik bagi day cream, bagi sunblock, bagi face oil atau juga untuk si night cream. Nah, si essence itu adalah upline-nya lagi dari si serum yang fungsinya adalah memaksimalkan kerjanya serum. Oke, jadi teman-teman tahu ya, ada upline yang paling tinggi nih, Cocoyudis misalkan, sebagai si essence. Cocoyudis punya downline lagi, downline langsung. Siapa downline langsungnya? Ada Mbak Tina, ada Mbak Sally, itu sebagai si fungsi si serumnya. Nah, fungsi dari Cocoyudis sebagai si essence untuk menunjang kerjanya si serum tadi supaya downline-nya Mbak Tina, downline-nya Mbak Sally, si day cream dan night cream itu bekerjanya bagus banget di kulit kita. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin ya, bahwa dalam satu tingkatan pohon bonus lah kalau yang paling atas adalah essence dulu. Pembersih wajah, dotted line ke bawah itu ada si essence. Essence itu fungsinya adalah untuk memaksimalkan si serum. Turun lagi tuk ada si serum. Kan padahal serum itu fungsinya udah banyak banget memaksimalkan kerjanya day cream dan night cream. Tapi hebatnya si essence, dia membantu memaksimalkan kerjanya serum. Nah, kebayangkan teman-teman, kalau kulit kita udah disiapkan, kulit kita udah bersih, udah pakai essence, kita tambahkan serum lagi. Serumnya bekerjanya gencar di kulit kita. Ayo, cari, sebar di kulitnya teman-teman, apa yang harus diperbaiki? Kerjalah si serum. Ketemulah yang harus diperbaiki dari si serum ini dan memberikan sinyal untuk si day cream. Hey day cream, kamu harus maksimalin kulitnya Bu Tusi untuk siang hari ya. Ternyata saya ketemu flek hitamnya banyak banget. Yuk bantu dia, kasihan supaya flek hitamnya nggak makin nambah. Kerjalah si day cream untuk memaksimalkan melindungi kulit aku. Terus si serum ketemu lagi nih temuan baru, gitu kan? Mbak Sally, nih grupmu ternyata paling banyak
kerutannya. Karena mungkin grupmu hobinya berkerut misalkan gitu ya, mengerutkan kening gitu kan misalkan. Yuk bantu supaya kolagennya kerja. Gimana caranya? Krim malamnya aktifkan. Kolagennya bagus banget, nutrisi tambahannya bagus, ada makanan tambahan di malam hari. Oke, serum nyuruh si night cream bekerja. Serum bisa aktif dan bekerja dengan baik atas anjuran si essence tadi. Makanya kalau dibikin pohon bonus yang namanya skincare itu udah kayak pohon yang wah banyak banget ranting-rantingnya, banyak banget buah-buahnya. Karena semua itu ada sangkut pautnya, semua itu ada hubungannya ya teman-teman ya. Nah sekarang yang pertama fungsi essence itu apa aja sih? Yang pertama adalah menjaga kelembapan kulit kita. Yang menjaga kelembapan kulit, contohnya hari ini deh. Tadi pagi sebelum aku duduk manis di depan laptop ini, panas sih gila banget matahari. Tapi sekarang udah agak meleret nih, menjelang siang udah agak mendung-mendung gitu kan. Ntar sore pasti hujan. Kondisi kulit harus legowo menerima segala macam rasa yang ada di kulit kita. Maksudnya tadi pagi kepanasan, sekarang agak sumuk, nanti malam lembab dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari essence itu adalah untuk membuat supaya kondisi kulit kita itu stabil. Mau dari musim panas, mau musim dingin, mau musim debu dan segala macam, kulit kita pasti akan terlihat akan terus terasa nyaman terus gitu ya. Apa ya? Tuh kan kalau lagi WFH apa aja kedengeran ya, sebentar lagi bunyi tok 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 tukang bakwan Malang nih. Ini bunyi tweet-tweet nih. Seru ya bisnis di rumah tuh ternyata seru banget teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi. Fungsi essence tadi melembabkan kulit wajah. Yang kedua, fungsi dari essence adalah menyeimbangkan pH kulit wajah kita. Nah, teman-teman harus tahu, kulit wajah memiliki tingkat keasaman atau pH alami sekitar 4,7 sampai 55 kadarnya. Kadar pH yang tidak seimbang dapat menyebabkan kulit wajah mudah rusak dan mudah teriritasi. Penyebab ketidakseimbangan pH bisa macam-macam nih teman-teman, seperti salah penggunaan make up, terus sabun berbahan zat antibakteri yang terlalu kering, terus paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan. Nah, semua itu bisa merusak skin barrier kulit kita. Dan artinya kalau misalkan kulit terluar kita rusak, biasanya ketahanan kulit kita terhadap sinar matahari, terhadap debu, kotoran dan lain sebagainya itu lemah banget, sehingga mudahlah terjadi yang namanya flek hitam, iritasi atau jerawatan teman-teman. Nah, si essence tadi fungsinya adalah untuk menyeimbangkan pH kita. Jadi teman-teman harus rutin menggunakan essence ini pagi atau malam hari, sehingga teman-teman dapat merasakan bagaimana sehatnya kulit kita dengan menggunakan pH yang sesuai dengan pH kulit normal, sehingga iritasi di wajah, flek hitam, jerawat itu bisa dihindari karena semuanya itu dalam kondisi normal di kulit kita. Minyak nggak terlalu berlebihan, keringnya juga nggak terlalu yang ekstrim banget gitu ya teman-teman. Itu fungsi yang kedua. Sekarang kita lihat fungsi yang ketiga apa sih? Melindungi skin barrier kulit kita dari kerusakan. Apa sih skin barrier? Skin barrier adalah lapisan yang terluar dari kulit kita yang fungsinya melindungi kulit kita dari kerusakan akibat sinar matahari. Kembali lagi sinar matahari ya teman-teman. Polusi, zat kimia, kuman, ataupun virus yang tidak seharusnya masuk ke dalam kulit kita. Kalau skin barrier itu semakin tipis, permukaan kulit kita semakin tipis, itu bisa jadi membuat kulit kita sangat rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh matahari lagi. Kulit bisa jadi lebih kering, jerawatan, warna kulit nggak rata, plus iritasi. Makanya nutrisi yang terkandung di dalam essence itu benar-benar mampu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, polusi, asap knalpot, dan segala macam yang merusak skin barrier kita. Apa sih ciri-ciri skin barrier rusak, Bu Tusi? Ciri-cirinya apabila kita membersihkan wajah, dikeringkan, dan pada saat mulai mengering dia akan ketarik. Itu bisa jadi karena skin barrier di permukaan kulit kita rusak. Atau misalkan teman-teman sudah cantik pakai foundation, udah cantik pakai eyeshadow, begitu ditambahkan blush on, pada saat kita aplikasikan blush on kan agak diserut-serut gitu ya, perih di bagian yang kena
brushnya, kena sikatnya. Nah, itu yang menandai bahwa kulit kita atau skin barrier kita sudah mulai terjadi atau melemah di permukaan kulit kita. Atau pada saat teman-teman berada di udara yang panas, tiba-tiba ada rasa yang celkit di bagian-bagian tertentu. Nah, itu bisa juga sebagai pertanda bahwa skin barrier kita mengalami masalah atau sudah mulai sedikit mengalami gangguan dan perlu diperbaiki supaya kondisi kulit kita aman. Ya, teman-teman ya. Yang keempat, fungsi dari Essence adalah untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Teman-teman tahu, penyebab terjadinya penuaan di kulit kita itu apapun yang selalu disebut adalah sinar matahari. Kasihan loh matahari itu sebenarnya, padahal dia memberikan banyak manfaat untuk kita. Tapi kalau kita tidak melindungi kulit kita, itu jadi backfire buat kita. Jadi sesuatu yang nggak bagus buat kita. Makanya Oriflame itu sangat concern untuk membuat produk dengan SPF yang tinggi. Kita punya No Fades yang Day Shield SPF 50 ya. Day Shield SPF 50. Kita punya lagi Sun 360. Sun 360 itu bagus banget untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Sinar matahari, polusi, dan salah dalam penggunaan produk itu yang banyak memicu terjadinya penuaan dini. Essence bisa membantu menghindari terjadinya penuaan dini karena Essence itu fungsinya adalah untuk melembabkan kulit. Kalau kulit kita lembab, kulit kita sehat, biasanya kerutan juga terbuka dan tidak terjadi kerutan yang lebih dalam di permukaan kulit kita. Essence bekerjanya juga menambah atau mengencangkan kulit kita dan menambah kadar elastisitas kulit. Teman-teman nggak usah heran kalau misalkan teman-teman habis pakai Essence, selesai diaplikasikan, 1 menit setelah diaplikasikan kayak sedikit kencang kulit kita. Nggak apa-apa, memang seperti itu bekerjanya Essence. Bukan berarti kulit teman-teman jadi ketarik, wah kering banget di kulit, enggak, karena memang dia ada cara kerjanya untuk mengencangkan dan menjaga elastisitas kulit wajah kita. Ya, itu hasil riset tentang produk Essence ya teman-teman. Jadi dia masuk ke dalam kulit, melembabkan dan mengunci kadar kelembapan kulit kita sehingga minyak tidak banyak keluar dan kulit kita sedikit ada rasa kayak kenceng banget di permukaan kulit kita. Enggak kenceng banget, tapi ada rasa tertarik gitu. Itu adalah proses meningkatkan elastisitas kulit kita. Oke, sampai di sini. Oke, teman-teman bisa dimengerti ya. Oke, tak lanjut lagi. Nah, ini teman-teman bisa baca perbedaannya si serum, toner, dan yang namanya si Essence tadi. Jadi, kalau misalkan teman-teman pakai produk ini jangan salah. Toner kerjanya sendiri, dia harus pakai kapas diaplikasikannya. Sedangkan serum dan Essence tidak perlu menggunakan kapas, hanya cukup dengan menggunakan tangan yang bersih dan langsung diaplikasikan ke seluruh bagian wajah. Ya, oke. Nah, ini kalau kita berbicara skin renewing peel, tentu kita tahu bahwa produk ini sifatnya adalah untuk membantu mengeksfoliasi kulit kita secara lembut. Dia mampu mengangkat sel kulit mati dan digunakan seperti kita menggunakan masker. Kalau untuk jenis kulit sensitif, kulit berjerawat, hindari menggosok saat menggunakan skin renewing peel. Karena idealnya produk ini tanpa harus digosok, dia sudah mampu mengangkat kotoran, sudah mampu mematangkan sel kulit mati, sudah mampu memancing untuk regenerasi sel kulit yang baru, sehingga tidak perlu digosok. Sebenarnya tidak perlu digosok. Tapi kalau teman-teman bilang, Mbak, kok kayak nggak marem ya kalau nggak digosok di bagian dagu dan hidung, banyak komedonya, Mbak, monggo silakan. Tapi tidak dengan cara dipaksa, hanya sedikit. Karena dia tidak akan mengering di permukaan kulit kita, dia akan tetap basah. Makanya penggunaan produk ini akan lebih nyaman dibersihkannya dengan menggunakan air, teman-teman. Dengan menggunakan air dan dengan menggunakan spons. Jadi teman-teman bisa membersihkan dengan sempurna. Sekarang kita bahas, apa sih perbedaannya peeling, scrub, dan satu lagi, facial. Sekarang kan banyak dengar kan, kalau bedanya facial sama peeling kayak apa tuh, Bu? Gitu kan? Nah, teman-teman bisa lihat, kalau peeling itu ada jenisnya.
Ada yang namanya chemical peeling. Chemical peeling itu biasanya dilakukan oleh para ahli dalam bidang kulit. Contohnya dermatologis seperti Dr. Edi Karta, itu jago banget tuh ngerjain chemical peeling. Terus boleh dilakukan oleh para beautician yang memiliki sertifikasi estetika kulit atau kesehatan kulit. Boleh dilakukan oleh dokter umum yang melakukan praktek kecantikan, itu boleh, karena memang biasanya kalau chemical peeling itu menggunakan bahan kimia yang dioleskan ke seluruh permukaan kulit. Kadarnya pun ditentukan oleh kondisi kulit kita, jadi tidak boleh sembarangan. Kalau chemical peeling yang teman-teman pernah dengar dari dokter kulit, biasanya kulit kita akan gosong dulu dalam waktu 3 sampai 1 minggu, habis itu bagus lagi kulit kita. Memang seperti itu prosesnya. Tapi kalau chemical peeling itu tidak harus rutin dilakukan, kalau dibutuhkan saja. Kalau misalkan kita konsul ke dokter, dok kenapa ya kok kulit aku kayak agak kasar, kusam, terus kalau bedakan kayak nggak nempel gitu loh dok, bedaknya di mana, kulitku di mana gitu kan, nggak nyatu di kulit aku. Nah biasanya dokter kulit menyarankan yuk kita lakukan chemical peeling ibu ya, tapi ibu harus tahan sedikit ya, agak perih, agak celkit-celkit. Nih saya bawain kipas angin kecil, nanti saat saya oleskan ibu kipas anginnya diarahkan ke muka gitu. Nah itu proses chemical peeling. Nah yang kita punya, yang skin renewal peel itu bukan dengan cara seperti itu. Dilakukannya oleh kita di rumah dan hanya dengan melakukan pengolesan atau produknya dilakukan dengan secara topikal di seluruh bagian wajah. Sediaan produknya terdiri dari krim yang sangat lembut sehingga mampu menenangkan kulit, sehingga mampu membuat kita merasa nyaman saat penggunaannya dalam hitungan waktu 20 menit. Tidak terlalu disarankan untuk digosok karena dengan dia meresap 20 menit ke kulit kita, dia akan langsung masuk ke dalam kulit kita dan dia bekerja mengeksfoliasi di bagian yang terdalam di kulit kita. Pada saat kita bersihkan, dia akan mengeluarkan semua kotoran yang mengendap di bawah kulit kita. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang chemical peeling itu dokter yang ngelakuin, yang perih-perih, yang panas-panas. Tapi kalau yang kita punya, itu cukup dilakukan dengan menggunakan kalau teman-teman punya semacam brush, kita kan punya tuh kuas yang khusus untuk masker ya teman-teman, pakai itu nggak apa-apa. Kalau saya menggunakan peeling itu agak sedikit tebal karena memang biar dia juga bisa bekerja dengan baik di kulit kita. Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal banget ya, kira-kira aja. Plus kalau saya dapat saran dari Dr. Edi, pada saat kita melakukan peeling di rumah itu lebih baik dilakukan 1 minggu 1 kali dan hanya dalam waktu 20 menit. Plus bagian-bagian sensitif di wajah kita seperti contohnya di bawah sini nih, daerah sekitar lipatan mata loh teman-teman. Ini kan suka merah, suka iritasi. Tambahkan tender care sekitar sini dulu, ya sini. Bikin kayak bentuk itu kayak siku gitu di sini. Oke di sini. Ya, kan bagian bawah mata juga nggak boleh kena peeling. Jadi sini nih, terutama di sini nih, sudut-sudut luar mata. Pakai tender care. Plus daerah sekitar sini teman. Di sekitar bibir kiri dan kanan itu kan sering kering. Kalau kena sesuatu yang sifatnya bisa membantu eksfoliasi kulit kita, dia akan kelihatan akan terasa agak perih. Jadi teman-teman boleh pakai tender care di sekitar sini dan di sudut luar mata. Ya, oke, itu adalah peeling dan dia termasuk dalam kategori produk yang dibutuhkan untuk perawatan mingguan, bukan untuk perawatan harian. Oke, jadi mengerti ya. Sekarang kita lanjut. Scrub. Apa bedanya dengan scrub? Scrub adalah pengangkatan sel kulit mati, kotoran juga komedo, yang dilakukan dengan cara menggosok dan di dalam produknya terdapat butiran-butiran scrub yang membantu proses eksfoliasi kulit kita. Gosok kulit kita. Mbak, proses eksfoliasinya perih nggak di kulit kita kalau digosok dengan butiran-butiran scrub? Tidak sama sekali. Yang teman-teman harus tahu, butiran scrub kita itu hanya dibuat dari ekstrak kulit almond yang dihaluskan atau dari buah stroberi. Biji-bijinya kan ada tuh, nah itu untuk scrubnya. Bukan pakai butiran plastik. Karena ada loh produk-produk scrub untuk wajah itu, dari saya nggak sebutin dari brandnya, itu pakai butiran plastik yang halus.
Nah itu kalau masuk ke dalam kulit teman-teman, apalagi kalau misalkan teman-teman habis jerawatan masih ada yang bolong, salam itu masuk ke dalam kulit kita, karena dia nggak akan larut di air, nggak larut juga pada saat kita bersihkan cuci muka, nggak larut juga di perairan kita. Jadi kita mau cantik, mau dapat kulit sehat, tapi kita mencemari lingkungan, kita dosa teman-teman. Jadi kita ngerasa nggak nyaman di Oriflame, udah memikirkan banyak hal. Teman-teman tinggal pakai produknya, tinggal menikmati hasilnya, tinggal teman-teman merasa bangga dengan hasil kerja skincare tanpa merasa berdosa. Karena kita udah memikirkan bagaimana produk itu bisa diterima oleh alam, bagaimana produk itu tidak mencemari lingkungan kita, tidak mencemari perairan kita, sehingga kita pakai juga dengan rasa nyaman, tanpa rasa berdosa, dan yang pasti kita merasa bangga dengan produk Oriflame bahwa bukan hanya memikirkan memiliki kulit yang sehat, memiliki uang dari menjual skincare, memiliki title dari menjual skincare, tapi Oriflame juga memikirkan semua itu 3 poin teman-teman bisa dapatkan sekaligus. Teman-teman bisa merasa bangga bahwa lingkungan kita itu juga dipikirkan oleh Oriflame. Bukan hanya sekedar duit yang dipikirin sama Oriflame, tapi kelangsungan hidup kita, kelangsungan lingkungan kita itu juga menjadi bagian terpenting dalam perkembangan Oriflame. Nah, kalau scrub boleh teman-teman lakukan sendiri di rumah, maksimal 1 minggu 2 kali, ya itu boleh teman-teman lakukan. Terus setelah itu teman-teman saat pembersihan scrub boleh hanya dengan cuci muka biasa atau teman-teman boleh dengan menggunakan spons. Perhatikan untuk teman-teman yang memiliki kulit yang berjerawatnya lagi aktif, teman-teman teman-teman tidak disarankan dulu untuk menggunakan scrub karena takutnya terjadi iritasi, takut terjadi infeksi, lukanya masih terbuka, masuklah segala macam yang tidak seharusnya masuk ke dalam bekas jerawat kita. Terus yang ketiga, apa sih bedanya dengan facial? Kalau facial itu fungsinya tujuannya adalah membersihkan wajah dari kotoran, minyak, komedo, jerawat, dan kulit mati. Harus dilakukan oleh para profesional, biasanya di salon atau di klinik kecantikan teman-teman. Prosesnya lebih rumit karena ada yang ngeluarin komedo dicungkil-cungkil, ada yang ditusuk pakai suntikan untuk mengeluarkan kotoran dari jerawat kita yang meradang misalkan. Nah, saya bukan tipe orang yang hobi facial karena nggak suka disiksa sakit gitu, perih itu aku nggak suka, kulitku kayak dipaksa untuk mengeluarkan sesuatu, aku nggak suka. Makanya kalau teman-teman tipenya kayak aku yang dikit-dikit aduh berasa, dikit-dikit aduh berasa gitu kan, mendingan melakukan facial di rumah. Semua produk facial Oriflame punya kok teman-teman, jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Nah kalau facial itu bisa dilakukan 3 bulan sekali misalkan, sesuai dengan kebutuhan kulit teman-teman aja. Nah sekarang kalau kita lihat lagi di sini, apa aja sih yang Oriflame miliki untuk klaim dari yang namanya Skin Priming Essence dengan Skin Renewing Pill. Ini teman-teman bisa baca. Ini angka ini didapat dari hasil uji klinis, uji konsumen, dan uji dermatologis. Nah lihat tuh teman-teman. Pakai Skin Renewing Pill, 93% loh kecerahan kulit bisa kita dapat. Apa sih yang, kita nggak usah bohong deh, kita nggak usah munafik bahwa kita nih ya, wanita-wanita Indonesia, kalau kata Mas Reza, wanita-wanita Indonesia gitu kan, suka kulit yang cenderung lebih putih, benar kan? Cenderung lebih cerah. Termasuk aku nggak suka makeup yang natural, aku sukanya makeup yang gitu kelihatan, apalagi kalau lagi di panggung, nggak pernah pakai lipstick yang warna nude begini. Pasti lipstiknya merah merona, begitu turun panggung teman-teman bilang, senior habis makan bayi berapa. Pokoknya aku suka sesuatu yang membuat kulitku kelihatan lebih putih. Karena menurut aku kulit yang kalau di make upin dan kelihatan hasilnya lebih putih itu kayaknya main di warna eyeshadow apa aja aman, main di warna lipstick apa aja aman. Nah teman-teman yang hobinya punya wajah seperti saya, pakai Skin Renewing Pill ini dan mendapatkan kecerahan 93%. Lebih banyak dibanding teman-teman tidak menggunakan. Nah, kalau teman-teman tipe orang yang hobinya menampilkan bare face-nya atau kulit telanjangnya, kulit yang tidak pakai makeup, teman-teman harus coba Skin Priming Essence. Zaman sekarang itu, makeup itu terlihat hanya minimalis di kulit wajah. Kalau teman-teman termasuk geng makeup minimalis dan hanya menggunakan lipstick yang natural, pakai maskara,
Terus blush on-nya tipis-tipis, yang penting kelihatan ranum-ranum, berarti teman-teman adalah geng si skin priming essence. Bukan kebalik-balikan skin renewing dan priming essence. Karena 85% setuju kulitnya terasa lebih halus dan lembut setelah menggunakan skin priming essence. Nah, teman-teman, ini uji konsumen terhadap 65 perempuan usia 20-55 tahun menggunakan Novage Skin Priming Essence dan sejak penggunaan pertama. Tuh, kan? Usia aku aja masih masuk di dalam kategori uji konsumen ini terhadap 65 perempuan, apalagi teman-teman. Jadi mulai sekarang ada kata enggak untuk mencoba dua produk ini. Nah, oke. Terus produk ini untuk apa sih, Bu? Produk ini fungsinya adalah untuk perawatan mingguan yang si renewing peel. Tahapannya adalah membersihkan, mengelupas, dan pakai masker. Ini pembersih, kita udah tahu ya, ini produk andalan saya. Terus teman-teman pakai pengelupasan atau peeling. Ini yang membuat kulit teman-teman terlihat lebih segar, lebih berkilau, dan terlihat lebih sehat. Baru teman-teman menggunakan masker. Saat pakai masker, teman-teman tuh akan merasa bahwa teman-teman mendukung kulit kita, teman-teman itu kayak bersahabat dengan kondisi kulit kita. 1 minggu 1 kali, pastikan teman-teman harus memberikan me time untuk kulit kita. Saat kita pakai masker, kita juga ada rasa yang, oke, terima kasih ya kulit, udah 1 minggu ini mendampingi aku dalam terik cuaca panas, pada saat lagi training untuk teman-teman aku, kamu tetap happy mendampingi aku, dipakai blush on-nya juga nempel, dipakai bedaknya juga nempel. Terima kasih ya, ini tak berikan me time, ini tak berikan makanan, pakai sheet mask kita. Atau teman-teman mau pakai masker apapun yang teman-teman punya saat ini, silahkan. Atau teman-teman bilangnya, Mbak, saya mau lebih memanjakan kulit saya mau pakai yang leave on masker. Leave on masker itu yang mana? Leave on masker itu adalah masker yang kita gunakan pada saat kita tidur di malam hari, atau overnight mask. Digunakan 8 jam saat kita tidur. Kulit kita senang banget itu dapat makanan tambahan, teman-teman. Jadi benar-benar kita kayak berhutang budi sama kulit kita, dan kita kasih reward untuk kulit kita dengan menggunakan masker. Oke, nah ini ya perawatan lanjutan dari biasa yang teman-teman gunakan. Udah pakai essence, berarti boleh pakai eye cream tetap. Boost harus dipakai karena si boost ini udah dibantu oleh si upline essence ini untuk kerja bagus banget di kulit kita, mendorong kerjanya para downline yang namanya day cream dan yang namanya night cream. Oke, Ko Yudis, trainingku sudah sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Oke, Mbak Tusi, makasih sharingnya, ilmunya luar biasa ya teman-teman. Kita jadi makin mengerti manfaat dari priming essence dan juga skin renewing peel. Nah, ini Mbak Tusi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Yeremia ya, saya mau tanya nih penggunaan serum ya, ini balik ke serum ya. Di kulit bekas jerawat, apakah diperbolehkan untuk memperbaiki kulit yang rusak karena jerawat? Gimana cara kerjanya? Ya, lebih pas mana, serum, essence, atau skin renewing peel? Jadi kulitnya bolong-bolong bekas jerawat. Ya, itu biasanya disebut dengan scar. Scar itu adalah kerusakan di permukaan kulit kita akibat jerawat yang besar-besar biasanya terjadinya. Kalau suruh pilih, nggak usah dipilih, tiga-tiganya boleh dipakai. Nah, yang namanya essence itu kan kalau tadi kita sama teman-teman, kita udah sama-sama sepakat bahwa produk ini adalah untuk mengatur kerjanya produk-produk skincare yang digunakan setelahnya. Nah, produk ini juga kan fungsinya untuk melembabkan kulit, mendorong supaya kulit mati kita naik di permukaan kulit, sehingga proses regenerasi sel kulit bisa terjadi dengan sempurna. Jadi, pakai dulu yang namanya essence, nggak apa-apa. Pada saat kulit kita scar, biasanya kalau benar-benar terjadi jadi tutup banget dan sampai nggak kelihatan bolong-bolongnya, kayaknya agak sulit. Ke dokter kulit pun juga kalau yang namanya luka bekas jerawat atau scar yang terbuka besar gitu agak sedikit perlu tindakan mungkin ya, bukan hanya sekedar dengan produk topikal. Tapi kalau dengan teman-teman menggunakan produk semacam essence dan semacam serum itu dengan rutin, biasanya proses regenerasi sel kulit
akan cepat terjadi di kulit kita dan continue, maksudnya rutin gitu terjadi regenerasi sel kulitnya, sehingga sel kulit yang lama hilang tergantikan sel kulit yang baru. Otomatis kalau sel kulit yang baru itu tumbuh atau sel kulit yang baru itu ada di permukaan kulit kita, pori-pori akan mengecil. Dan kondisi permukaan kulit kita juga diperbaharui terus seperti itu rutin setiap 28 hari sekali. Seminggu sekali pakai peeling, seminggu sekali pakai peeling, dan kalau dibutuhkan kita tambahkan scrub untuk komedo-komedo yang lebih kasar di permukaan kulit. Itu bisa membantu mengurangi terjadinya bentukan scar yang terlalu dalam. Saya pernah punya pengalaman, ini testimoni saya ya teman-teman, bukan klaim dari serum. Waktu itu saya punya masalah dengan sekitar sini nih teman-teman. Ini ada yang namanya bekas cacar air. Bekas cacar air itu kan bolongnya besar ya, lumayan besar. Jadi kalau saya pakai alis, pakai pensil alis tuh ganggu banget. Jadi sebelah sini jadi agak gede karena ada bolongan yang kalau dipakaikan bentukan alis seperti ini, itu jadi melebar kemana-mana. Nggak happy banget aku dengan cara seperti itu gitu ya. Cuman mikir gimana caranya supaya yang namanya bekas cacar itu agak merapat sedikit-sedikit, bukan terjadi langsung langsung rapat, itu enggak gitu ya. Saat itu Oriflame lagi punya produk yang namanya skin structure, zaman dulu banget. Itu juga ada serumnya, cuman serumnya bentuknya adalah light cream, bentuknya krim. Pakai terus saya ke seluruh wajah. Nah, saya tiap malam tuh saya pakai lagi, dan bagian-bagian yang agak bolong-bolong tuh saya tambahkan lagi di dalamnya. Itu bisa membantu merapatkan teman-teman. Sampai sekarang tuh nggak kelihatan sama sekali bekas ininya, bekas cacarnya. Karena memang udah waktunya udah cukup lama gitu ya. Tapi pada saat saya habis cacar itu, pemulihan kulitnya supaya tidak terjadi bopeng itu cepat banget waktu itu. Karena mungkin saya rutin pakai yang namanya skincarean gitu. Jadi kebantu proses regenerasi sel kulitnya, kebantu terbentuk lagi sel kulit yang baru. Jadi ini testimoni saya ya, bukan klaim dari serum. Nah, makanya kalau dibilang serum itu membantu proses regenerasi sel kulit dan membentuk kulit yang lebih baru, saya setuju banget. Karena saya punya pengalaman, bagian sekitar sini ada bagian yang berlubang dikarenakan cacar air. Tuh. Oke, kalau ada luar lagi. Biasa ya. Jadi serum ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya. Terus ada pertanyaan lagi yang kedua, Sun 360 itu kalau dipakai kelihatan mengkilat banget. Kalau dipakai sebelum make up tetap bisakah? Solusinya gimana supaya nggak terlalu mengkilat? Oke, teman-teman kalau menggunakan Sun 360 atau Sun 360, teman-teman harus tahu bahwa produk itu dibuat atau dikondisikan untuk teman-teman beraktivitas di outdoor dan tidak menggunakan make up yang berlebihan. Kalau teman-teman mau padukan dengan make up harian teman-teman, saya lebih menyarankan menggunakan Novage yang Day Shield SPF 50. Kalau yang 360 memang itu sunblock, kalau boleh dibilang itu sunblock untuk kita aktivitas di panas matahari, di luar ruangan, yang kita minim sekali menggunakan yang namanya make up. Kalau kita lagi jogging, kan nggak mungkin tuh kita pakai blush on nyos gitu kan, lipsticknya ngok gitu kan, nggak mungkin. Jadi lebih baik kita pakai Tender Care atau pakai lip balm. Udah pakai, misalkan mau pakai bedak tipis-tipis aja. Jadi memang 360 itu tidak dikondisikan untuk masuk dalam listnya produk tambahan untuk tata rias. Kalau misalkan teman-teman mau tata riasnya sempurna, pakainya yang SPF 50 dari seri Novage aja. Karena memang produk 360 itu dihususkan dan disarankan untuk mereka yang beraktivitas panas matahari. Kalau teman-teman suka lihat, teman-teman follow IG-nya Mbak Novi Handayani nggak? Nah, Mbak Novi itu tiap pagi lari pagi dan lari dari kenyataan kayaknya perempuan itu. Jadi Mbak Novi itu setiap hari ini jadi ketawa kita ya kok. Aduh, kangen gosipan gini ya kok. Mbak Novi itu rajin banget lari pagi, sore, malam. Itu gengnya Mbak Novi, Mbak Sinta, Mas Roni, Mas Reza. Kalau yang lari malam itu mengejar bubur malam. Aku bilang sih lari malam mengejar bubur ayam, aku bilang gitu.
Dia kalau pagi, dia hanya pakai Sun 360 untuk semua-muanya sebadan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut dia pakai Sun 360 ya. Jadi dia pakai itu benar-benar hanya untuk outdoor. Dulu dia juga pakai senior, kok aku pakai 360 aku tambahin foundation, kenapa muka gue jadi begini ya, dia bilang gitu. Ya iyalah, karena 360 itu memang fungsinya melindungi kulit pada saat kita berada di panas matahari dan berada di udara yang sangat panas dan kering. Pada saat dia harus beradaptasi dan bekerja sama dengan foundation, dia agak sedikit kenapa dicampur ya, gitu mungkin. Jadi dia nggak bekerja dengan baik. Makanya aku bilang, Handayani, aku kalau manggil Mbak Novi kan Handayani, lu jangan pakai 360 barengan foundation. Kalau lu mau pakai No Fade yang Day Shield SPF 50 itu langsung nyerap di kulit kita, foundation lu bisa kerja dengan baik. Oh gitu. Jadi sama seperti pengalaman Mbak Novi, itu aja yang bisa saya sharing. Jadi lebih baik 360 dipakai aktivitas outdoor, lari dan lari dari kenyataan. Plus kalau cuman untuk make upan hari-hari, tambahannya adalah dari SPF 50 yang PA++ itu. Oke. Aduh. Mbak Fitri. Oke, makasih Mbak Tusi. Ya, jadi jangan lupa ya ini SPF 360-nya, SPF 50 PA+++-nya itu dipakai ya. Terus sekarang ada pertanyaan yang berikutnya. Aku kalau pakai peeling kok kadang malah beberapa hari kemudian kulitnya jadi bagus banget, kenyal, cerah. Apa ada kandungan yang memang berefek beberapa hari kemudian? Idealnya produk peeling itu fungsinya adalah untuk membuat kulit kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih indah, dan menjadi lebih fungsional. Maksudnya adalah kalau kulit kita itu kan fungsinya adalah untuk membuat kita, misalkan kalau teman-teman kayak sekarang nih, aku ngasih training, aku udah pakai skin renewing peel dari dalam waktu saat aku pakai sampai minggu depan, skin renewing peel itu nyiapin kulit aku supaya aku jadi lebih pede, dibedakin, bedaknya jadi nempel, terus kena sinar matahari kulitku juga nggak langsung menghitam dan tidak timbul kemerahan. Terus misalkan juga sekarang udah mulai bisa berenang nih, saat aku mulai berenang juga kulitku nggak jadi kering karena terendam air kaporit. Itu fungsi dari si peeling, karena peeling itu membantu proses regenerasi sel kulit, kulit mati keluar, timbul sel kulit yang baru yang lebih kuat dan lebih sehat. Begitu lagi di minggu berikutnya, kita pakai peeling lagi, terjadi lagi sel-sel kulit matinya mungkin sebagian belum perlu terkelupas karena belum 28 hari gitu kan. Mungkin di bagian-bagian cuping hidung, bagian-bagian tertentu udah terkelupas. Jadi seminggu kulit kita bagus lagi, minggu depannya pakai lagi. Jadi terus terjadi regenerasi sel kulit yang bagus dan sehat. Sehingga teman-teman bisa merasakan kalau aku habis pakai peeling kok kulitku menol-menol banget ya. Kulitku plumpy banget, enak banget, ya memang seperti itu. Intinya sebuah produk skincare itu adalah untuk menyiapkan kesehatan kulit kita. Jadi teman-teman akan dapat kulit yang indah untuk jangka waktu yang lama. Itu aja yang perlu teman-teman ketahui. Oke kok, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, kalau pakai, ini lucu nih, orangnya mungkin gampang ketiduran kali ya. Gimana kalau habis pakai skin renewing peel malam, malah ketiduran sampai pagi? Terus pagi-pagi pada saat dibersihkan keangkat semua lo kulitnya jadi kayak di ronsen kelihatan tulang-tulang. Itu pernah terjadi kok, itu bukan cerita, bukan kalau kenapa, itu pernah terjadi di saat director seminar. Kok Yudis ingat nggak sama Mbak Eka bagian pendaftaran untuk registrasi anggota yang akan ikut di director seminar? Yeah. Mbak Eka Aprilianti yang kulitnya sama matang, pakai kacamata, pakai hijab. Dia itu kan selalu satu kamar dengan aku. Nah, dia bilang, besoknya nih kita nih mau gala dinner. Kalau kita nih staff-staff yang mau gala dinner itu udah habis-habisan dandannya biasanya. Dari mulai baju, sepatu, hijab, bros itu harus baru setiap tahunnya gitu kan. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak all out gitu dandannya. Tidurlah kita. Yeah. Jadi udah selesai bikin nomor meja untuk ini segala macam, bis meeting sama waktu itu masih sama Amir kalau nggak salah. 1:30 malam kita masuklah ke kamar dengan wajah udah lelah. Mbak Tus, aku pakai masker ini 20 menit boleh ya? Boleh. Sambil nunggu Mbak Tus mandi aku dipakailah sama dia.
Aku juga nggak ngingetin dia, kak, gue udah selesai mandi 20 menit, bersihin mukanya. Nah, aku kan orang yang kalau udah masuk kamar ya yang ada di pikiran aku cuma tidur gitu ya. Aku udah pakai plester untuk mata biar mataku ngok gitu kan, udah pakai segala macam yang malam-malam. Dah tidur, besok paginya kita sama-sama kebangun dan dia kaget, astagfirullah Mbak Tus, kenapa kak? Aku bilang, nih masker gue nempel di muka gue dan kering banget gitu kan. Akibatnya pas saat dia bersihkan itu perih seperih-perihnya kulitnya dia di bagian tertentu, di bagian sekitar sini nih kok. Sininya dia perih, agak merah. Karena biasanya memang daerah sekitar sini nih agak rentan, kena matahari kan yang merah juga daerah sekitar sini kan. Nah dia perih, gimana caranya? Panik dong, waduh, termalam kita mau gala dinner ini masa merah-merah begini, merahnya tuh kelihatan agak merah gitu. Nah, cuman aku bilang gini, coba deh kak dikompres pakai air hangat kak, habis pakai air hangat terus kompres tender care, habis itu air hangat lagi tender care lagi. Oh ya udah, pagi-pagi dia bener-bener bilang, Mbak gue nggak breakfast ya, gue mau ngerjain kulit gue dulu nih gitu. Ya dia ikutin yang saran aku, pakai kapas kecil, pakai air hangat, tambahkan tender care lagi, tunggu sejam, dia ngerjain kerjaan lagi, bersihkan lagi. Dibersihkannya nggak ditarik ya teman-teman, hanya di apa sih, petal-petal gitu loh, tap gitu, tambahkan tender care lagi. Tapi alhamdulillah siang tuh udah kondisi kulitnya udah aman. Cuman pada saat dia pakai foundation, kecep agak perih lagi. Karena mungkin jadi lebih kering kondisi kulitnya. Jadi kalau teman-teman pakai skin renewing, ingetin pakai alarm aja di HP. Tululit 20 menit. Oke, habis itu bersihkan, jangan ketiduran. Nanti kayak teman-teman habis di ronsen, kelihatan jus gitu. Wah, kelihatan keluarnya di muka. Oke. Ya, jadi jangan sampai ketiduran ya teman-teman. Iya, itu pernah kejadian beneran loh kok, itu sama Mbak Eka tuh begitu tuh, karena dia udah capek banget kan ngurusin director seminar tuh kan, aduh gitu ya, tiduran dia pakai masker 8 jam di muka. Oke, lucu banget nih. Ada pertanyaan lagi Mbak Tusi. Mbak Tusi ini share screen-nya boleh dimatiin supaya gambarnya Mbak Tusi bisa kelihatan agak gede di layar. Oke, bentar. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa melihat Mbak Tusi lebih afdol ya, bisa selayar. Tuh kan, ini suka begini deh. Laptopku tuh kadang-kadang suka dibilangnya laptop ajaib nih dari anak-anak kantor. Reko. Oke, gedein gambarnya. Ya, supaya Mbak Tusi bisa kelihatan nih. Udah lebih besar? Teman-teman udah kelihatan Mbak Tusi ini kok? Sudah. Udah besar ya kelihatan gambarnya Mbak Tusi ya? Sudah kok. Andeng-andengnya kelihatan nggak kok? Kelihatan banget Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan lagi. Mbak Tusi kalau dalam 1 minggu lakuin scrub 1 kali, terus pakai peel 1 kali, nggak masalah ya? Jadi contoh misalkan Senin pakai scrub, terus Kemisnya pakai peel. Pokoknya intinya peeling itu pakainya 1 minggu 1 kali aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai scrub ya kok? Scrub sama 2 peel. kali boleh. Kalau misalkan teman-teman ngerasa gini, Mbak, kayaknya saya udah cukup deh pakai peeling untuk ke seluruh bagian wajah. Tapi saya hanya mau pakai scrub untuk bagian hidung, bagian dagu yang banyak komedonya, itu boleh nggak? Boleh, itu lebih baik seperti itu. Jadi lebih bersih kondisi kulit kita. Pakainya seperti itu aja. Oke, Mbak Tusi kalau pertanyaan lagi, kalau mau pakai essence dan oil kapsul berarti pakai yang mana dulu? Essence dulu, pakai essence dulu, tetap sebagai basicnya. Setelah itu pakai oil kapsul. Dan pakai oil kapsul, kalau saya boleh menyarankan kalau teman-teman kondisi kulitnya masih agak berminyak, gunakannya malam hari aja. Kalau siang hari agak lebih terlalu terlalu banyak minyaknya dan terlalu berat kerjanya di kulit kita, karena kulit kita udah pakai day cream, udah pakai serum, pakai misalkan masih mau panas-panasan pakai sunblock lagi, jadi takutnya lebih banyak banget kulitnya. Serapannya nggak bagus, jadi lebih baik pakai malam di mana kondisi kulit cuma pakai essence, mau tambahkan serum misalkan, serum dikit Mbak biar kerjanya si oil kapsul bagus, oke nggak apa-apa pakai oil kapsul, udah diamkan sampai pagi, itu hasilnya lebih bagus seperti itu.
Ya, Mbak Tusi, saya pakai Essence selama ini hanya malam hari sebelum serum dan night cream. Hasilnya bagus, pori-pori mengecil hingga 80%, kulit kencang. Apakah bisa dipakai siang hari? Oke, nggak apa-apa. Saya pakai Ya, Essence tuh pagi malam loh, kok. pagi malam memang. Oke, udah dijawab ya. Essence dan serum apa bisa dipakai anak usia 13 tahun? Anak saya punya scar bekas wajah. Dia pakai T3 set, udah bersih. Terus pertanyaan, jadi Essence bisa nggak dipakai sama serum untuk anak yang punya scar bekas jerawat di wajah? Oke. Untuk anak 13 tahun? Iya, anak 13 tahun itu regenerasi sel kulitnya masih bagus banget, Ibu. Jadi lebih bagus Ibu menggunakan rangkaian produk dari seri Basic Skincare atau dari seri Love Nature. Karena produk itu memang untuk teksturnya, kandungannya, dan cara kerjanya di kulit itu hanya untuk mereka yang kulitnya belum terjadi masalah yang terlalu kompleks. Sedangkan kalau serum, essence itu udah kelasnya mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Jadi kalau masih di bawah usia 15 tahun, saran saya mau pakai special care dari seri Pure Skin atau menggunakan basic skincare dari seri Love Nature aja. Itu udah cukup untuk kondisi kulit mereka. Keberatan kulitnya, Bu. Terus ini anaknya juga kebetulan ada bekas jerawat penuh, ada jerawat di punggung. Itu solusinya gimana nih kalau bekas jerawat di punggung? Oke. Sama jerawat ya. Jerawat di punggung ya, kok jerawat di punggung yang sangat tidak disarankan adalah mandi dengan air panas. Itu nggak boleh. Boleh gunakan scrub untuk badan kita. Kita punya body scrub dari seri Love Nature yang ada kandungan stroberinya ya, yang merah itu. Yeah. Atau boleh disarankan menggunakan sugar scrub dari Milk and Honey. Itu sugar scrub itu sebenarnya selain untuk membersihkan badan, bagian-bagian yang memang kayak ada biang keringatnya, dia juga melembabkan daerah-daerah badan kita yang kering. Jadi kalau misalkan jerawat di punggung itu kan beda dengan jerawat di wajah. Kalau jerawat di wajah kan kadang-kadang besar dan ada isinya. Kalau jerawat di punggung itu kadang-kadang bisa timbul karena baju yang kita pakai tidak menyerap keringat dengan baik. Pembersihannya juga tidak maksimal atau memang hormonal ya. Jadi kalau saran aku pakai sabun yang ringan. Sabun-sabun dari seri Love Nature itu bagus banget loh, yang ada kandungan antioksidannya. Kita punya sabun-sabun yang ada ekstrak buahnya gitu kan ya, kok ya? Itu boleh dipakai. Plus boleh tambahkan scrub untuk badan 2 hari sekali. Pilih dari seri Love Nature yang merah yang lagi diskon kalau nggak salah bulan ini. Atau pilih dari sugar scrubnya Milk and Honey. Sugar scrub Milk and Honey itu enak banget dan biasanya itu dipakai untuk mereka-mereka yang punya kulit yang agak sensitif sama jenis sabun yang mengandung unsur pembusanya banyak gitu. Yes. Setuju banget Mbak Tusi, saya juga pernah punya masalah di punggung ya, jadi setelah rutin pakai yang scrubnya strawberry itu berkurang gitu. Ya. Itu bagus banget. Nah, terus ini ada pertanyaan. Ada teman kita yang pakai skincare mingguan, urutannya pembersih, scrub, skin renewing peel, essence, kapsul Nutri 6. Kapsul. Jadi habis di scrub, di renewing peel lagi. Gini, Kak, mungkin itu facial di rumah kali ya, kok ya. Perawatan mingguan ya. Jadi sebenarnya tahapannya yang diperlukan adalah hanya pembersih tahap pertama. Kedua, pilih antara skin renewing atau mau menggunakan scrub cleanser. Salah satu ya, Mbak Tusi ya? Yes, salah satu. Tapi aku lebih menyarankan skin renewing karena dia untuk deep cleansing, jadi untuk membersihkan lebih dalam di kulit kita. Setelah itu, setelah menggunakan peeling, boleh dibersihkan dan ditambahkan masker. Apapun masker yang teman-teman mau pakai. Pakai selama 20 menit, bersihkan lagi, udah benar-benar bersih. Kalau memang teman-teman mau rasa yang segar, boleh tambahkan toner. Setelah toner, tambahkan si essence tadi. Dah, diamkan aja. Itu pasti akan kondisi kulit pasti akan sesuai dengan kulit awal yang biasanya kalau habis di scrub, habis di masker itu agak kering sedikit, ya kan, karena dikeluarkan kotoran minyak dan sesuatu yang tidak diperlukan di kulit. Begitu teman-teman pakai toner, pakai essence lagi, biasanya kulit kita udah lebih lentur lagi. Udah kayak kulit sebelumnya. Jadi nggak usah takut jadi kenceng apa kaku dan lain sebagainya, enggak. Itu aja tahapannya. Oke, thank you Mbak Tusi. Ini ada pertanyaan lagi, kalau keluar rumah pakai CC cream Giordani tanpa pakai day cream boleh nggak? Karena kalau ditumpuk malah
kilat banget. CC cream itu SPF-nya berapa ya? CC cream ini aku lagi cari. CC cream aku juga lupa SPF-nya berapa. 35. SPF 35. 35. Oke, kalau cuman keluar ruangan dan tidak terlalu aktivitas yang panas banget, CC cream sih tetap harus ditambah dengan sesuatu yang di dasar kulit dulu ya. Memang CC cream itu adalah produk makeup dekoratif dengan kebaikan dari sisi skincare kok. Jadi dia ada dua kebaikan. Yang pertama, CC cream itu fungsinya adalah yang pertama untuk membantu melembabkan kulit dan ada perlindungan kulit dengan SPF 30. Yang kedua, CC cream itu ada keunggulan bahwa dia mampu menutupi ketidaksempurnaan di wajah kita. Jadi dia satu produk dengan dua keunggulan dari sisi skincare dan dari sisi makeup dekoratifnya. Kalau misalkan hanya mau sekedar keluar rumah sebentar, habis itu nggak beraktivitas lagi, tambahkan day cream tipis, tunggu sebentar, tambahkan CC cream, itu udah lebih aman dibanding hanya menggunakan CC cream aja. Takutnya CC cream tadi namanya satu produk yang itu in one itu tidak terlalu strong untuk perlindungan kulitnya. Justru dia lebih bekerja untuk si makeup dekoratifnya. Jadi lebih aman pakai dulu tahapannya, misalkan pakai essence dulu, pakai serum dulu, day cream dikit aja, baru pakai si CC cream. Gitu. Jadi tetap harus ada tahapan basic skincare-nya dulu. Jangan langsung kita pakai makeup dekoratif, karena apapun yang terjadi yang namanya makeup dekoratif, walaupun dia memiliki SPF tinggi, dia tetap bekerja lebih sempurnanya itu sebagai menutupi ketidaksempurnaan di bagian wajah. Gitu. Jadi kalau aku sih amannya begitu aja, tetap pakai tapi tipis-tipis saja, tunggu sebentar nyerap baru pakai CC cream. Oke, teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang tadi udah ada jawabannya, jadi saya nggak bacakan ya, saya bacakan yang nggak ada aja jawabannya tadi. Ini untuk masas wajah bagusnya pakai produk dari Oriflame apa ya? Masas wajah itu kalau teman-teman mau sedikit agak royal, boleh pakai yang oil kapsul. Kalau misalkan teman-teman rasanya oil kapsul kemahalan Mbak, sayang mau dipakai untuk masas gitu kan, boleh pakai night cream, boleh juga pakai day cream. Tapi biasanya masas wajah itu kan dilakukannya siang hari. Jadi lebih bagus teman-teman menggunakan day cream karena apapun yang terjadi, day cream itu biasanya bentukannya adalah light cream. Walaupun dia krimnya ringan, tapi dia harus melenturkan permukaan kulit kita. Jadi pada saat kita masas, dia tidak akan menimbulkan iritasi di permukaan kulit kita. Seperti itu. Karena kita nggak punya krim masas ya kok. Dulu sih punya ya kita krim masas ya kok. Sekarang nggak punya lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Serangkaian even out apakah bisa nendang nih untuk usia 50 ke atas? Atau harus pakai yang Novage ini untuk Novage yang Ultimate Lift mungkin untuk yang 50 ke atas. Kalau even out itu di Oriflame itu kan ada 4 kategori produk. Yang pertama adalah basic skincare. Basic skincare itu rangkaian produk Love Nature yang fungsinya adalah untuk membantu memperkenalkan skincare kepada para pemula sehingga semua kandungannya ringan dan hanya biasanya formulanya itu ekstrak buah-buahan yang fungsinya sebagai antioksidan. Karena kita mengingat para pemula skincarean itu biasanya banyak aktivitas di luar ruangan. Makanya antioksidan memegang peranan penting untuk mereka. Yang kedua, ada yang namanya special care. Special care itu rangkaian produk dari seri Pure Skin untuk jenis kulit dan permasalahan kulit yang spesial atau yang berjerawat. Yang ketiga, ada yang namanya performing skincare. Performing skincare itu adalah seluruh rangkaian produk Optimals. Kenapa dikatakan performing skincare? Karena produk ini fungsinya adalah untuk pencegahan terjadinya penuaan berkelanjutan. Nah, ada lagi yang namanya advanced performing skincare, yaitu rangkaian seluruh produk Novage yang diperuntukkan bagi mereka yang permasalahan kulitnya sudah lebih kompleks dan masuk dalam kategori kulit-kulit yang bermasalah karena kondisi kulit menua atau memang terjadi kerusakan dikarenakan kurangnya perawatan dan perlindungan. Kalau melihat dari sisi usia, pengguna produk dari seri Novage memang banyakkan usia di atas 35 tahun ke atas dengan kondisi kulit yang flek hitam, warna kulit nggak rata, kerutan udah mulai dalam.
disarankan untuk masuk ke kategori produksi knowledge itu. Kalau produk even out itu memang untuk pencegahan supaya tidak terjadi kelanjutan penuaannya kok. Jadi kalau aku rasa untuk urusan tendang menendang kayaknya lebih nendang knowledge deh kalau untuk usia di atas 50-an. Ya, pakai Bright Sublime aja karena teknologi skincare-nya itu ada bukan hanya sekedar mencerahkan dan menipiskan flek hitam, tapi dia memblok produksi melanin yang bekerja terlalu cepat di kulit kita. Oke. Teknologi itu yang tidak ada di kandungan performing skin atau di kandungan produk yang namanya Optimals Even Out. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Tusi. Ada pertanyaan lagi? Keras untuk Bright Sublime. Ya, bulan depan promo ya Bright Sublime. Oh iya ya? Ya, bulan depan promo. Satu set harga lebih murah, yuk. Jadi teman-teman yang bisa borong tuh bulan depan. Terus ini ada pertanyaan lagi, apakah skincare Oriflame bisa ketergantungan seperti produk lain, skincare lain? Kalau ketergantungan mah, kalau misalkan ketergantungan, apakah Koyudis terjadi ketergantungan pakai skincare-nya Oriflame? Kalau menurut aku sih semua ibarat mandi ya, apakah kalau kita sudah mandi perlu mandi lagi nanti 1 hari lagi? Jawabannya sebenarnya itu sih. Kalau menurut aku walaupun kita sudah bersih ya tetap harus dibersihkan lagi 1 hari kemudian gitu. Jadi nggak ada istilah ketergantungan sih sebenarnya, tapi itu rutinitas yang memang harus kita lakukan. Kalau kita ingin awet muda, kulitnya bagus, ya memang harus melakukan itu setiap hari gitu. Itu kalau menurutku Mbak Tusi. Logikanya gini, kalau kita ngerawat ini aja deh kok, apa sih yang gampang hari-hari kita nyuci mobil deh setiap hari gitu kan. Kita di mobil itu kan ada kaca yang bisa kelihatan, kita ngeliat jalan sambil kita nyetir gitu kan. Kalau tiap hari dibersihkan juga kita kan ngelihatnya cemerlang, kita ngelihatnya enak dan indah gitu loh. Tapi kalau di lapnya itu kacanya nggak setiap hari, cuma seminggu sekali, ya burem dong kita kan. Kulit kita. Beda kok teman-teman, kulit yang terawat dengan kulit yang tidak terawat itu jelas banget bedanya. Jadi nggak usah ngerasa ketergantungan nggak ya kalau saya berhenti, ya kalau nggak dirawat lagi pasti kondisi kulit akan kembali memburuk misalkan atau kembali ke kondisi awal, itu bisa seperti itu. Makanya skincare itu bukan sekedar rutinitas yang cuma sekedar 40 hari misalkan, habis itu nggak pakai lagi, ya nggak seperti itu. Makanya pakai skincare itu kan kayak kayak udah jadi bagian dari lifestyle kita gitu loh. Yes, betul, setuju banget Mbak Tusi. Nah, terus ini nggak saya jawab lagi, apakah kalau toner udah perlu pakai essence? Ya perlu, karena fungsinya beda, nggak perlu saya jawab lagi. Terus ada pertanyaan yang lain, ini Giordani Gold Youthful yang elixir primer dan nude kapsul, apakah bisa dipakai bersamaan? Oke. Sebenarnya itu dari 2 produk yang berbeda. Kalau Nutri Oil itu lebih kepada produk skincare, sedangkan yang primer yang elixir itu masuk dalam kategori produk makeup dekoratif. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa mau pakai 2 produk ini untuk mendapatkan hasil makeup yang lebih glowing, monggo silakan. Tapi kalau teman-teman tidak cermat dalam penggunaannya, takutnya malah foundationnya nggak nempel sempurna di kulit wajah kita. Jadi kalau saya sarankan, kalau teman-teman benar-benar kepingin pakai kapsulnya, pakai malam dulu, besok pagi dibersihkan, baru pakai yang elixir dari seri Giordani. Jadi kulit kita juga udah lembut, si elixir tadi juga, karena elixir itu kalau dipakai di muka kita kan dia agak mengkilat. Takutnya kalau kita pakai bedaknya juga pengaplikasian yang nggak sempurna, takutnya kalau jeblok-jeblok di permukaan kulit kita gitu. Jadi lebih baik pakai elixir tipis-tipis aja, tambahkan foundation lagi, baru digunakan bedak compact yang tidak 2-in-1. Compact kita kan ada yang 2-in-1, ada yang cuma compact powder kan. Kalau yang compact powder itu dia nyerap langsung masuk ke dalam kulit kita dan nyatu dengan elixir, nyatu dengan foundation. Sedangkan kalau yang 2-in-1 yang sejenis dari The One itu dia nggak nyatu karena dalam produk tersebut udah ada kandungan foundationnya, jadi agak lebih tebal, jadi nggak ngunci di kulit kita seperti itu. Jadi kalau ibu mau pakai yang elixir tanpa menggunakan foundation, berarti pilihnya yang 2-in-1 compact powder. Kalau mau tambahkan foundation lagi,
pilihnya yang biasa aja, nggak usah yang pakai 2-in-1 compact. Gitu. Thank you. Ada pertanyaan lagi yang tadi untuk massage itu day cream apa ya kira-kira, atau semua day cream bisa? Semua day cream menurut aku sih bisa-bisa aja kok, selama produk tersebut mampu untuk kalau di massage itu kan kita kepingin kulit kita agak licin, jadi nggak seret dan nggak iritasi kulitnya. Pakainya apa aja. Tapi kalau yang sering dilakukan sama teman-teman yang aku tahu sih pakainya ini kok, day cream dari seri Optimal Hydra Radiance. Itu katanya bagus banget kalau dipakai untuk krim massage. Aku sendiri sih belum pernah coba, tapi kata beberapa teman yang di kantor tuh, mereka bilang, Mam, kadang-kadang kan kita dari tim sales itu kok, produk itu sampai kita nggak tahu tuh produknya adanya di mana, saking banyak banget gitu kan. Aku butuh buat syuting ini, ambil 1 set. Novi butuh ini, ambil 1 set. Reza butuh ini, ambil 1 set. Kadang-kadang kan taruh aja di mejaku. Nah, teman-teman dari tim-tim lain kan suka, Mi boleh nggak ini, Mi boleh nggak ambil. Nah, ada kalau Koko kenal sama Mami Mary, salah satu legendnya Oriflame juga, dia bilang, tuh sih, gue boleh nggak ambil yang biru ini? Aku nggak ngeh dia ambil apa, ambil mie, dah, gitu ya. Dia bilang sih, gue kemarin mijet sih buat kulit gue, bilangnya mijet totok muka, pakai ini sih enak banget. Jadi krenyes di kulit gue dingin, nggak perih. Dia bilangnya mijet atau totok wajah, bukan massage wajah. Dia bilang karena kan memang dia orang finance ya, jadi bahasa kecantikannya tuh ala kadarnya gitu kan. Dia bilang sih enak, masuk ke dalam kulit itu lembab dan tidak perih pada saat dilakukan massage untuk wajahnya. Iya. Oke, thank you. Nah, terus ini pemakaian sunscreen yang benar, sunscreen dulu atau day cream dulu? Day cream dulu. Karena si sunscreen atau sunblock itu kan fungsinya adalah untuk ngeblok supaya matahari itu tidak tembus ke dalam kulit kita. Jadi day cream dulu. Day cream dulu, baru pakai yang day shield SPF 50 PA++. Atau pakai yang 360 seperti Mbak Novi Handayani. Yes. Tina senyum tuh aku sebut Novi Handayani. Nah, terus fans sama Mbak Novi loh itu, aduh banyak banget fansnya loh dia itu. Ya, nah ini aku nggak jawab ya pertanyaannya. Ada satu pertanyaan, serum ekolagen dicampur sama night cream Skinergize. Aku nggak jawab karena kemarin udah dijawab ya, sebaiknya tidak dicampur, pakainya 1 set. Nah, terus Bu Tusi untuk usia 33 tahun yang ada flek juga udah mulai tampak kerutan, sebaiknya pakai skincare yang mana? Kalau sekarang gini, kalau aku disuruh memilih apakah aku punya flek hitam, apakah aku harus menyembunyikan yang namanya kerutan. Kalau aku lebih memilih menyembunyikan yang namanya flek hitam kok. Jadi kembali lagi kepada si ibu. Ibu itu lebih berkonsentrasi apa terhadap kondisi kulitnya. Kalau misalkan dia bilang saya lebih berkonsentrasi supaya tidak terlihat flek hitam, karena flek hitam itu suka merubah persepsi seseorang terhadap usia kita. Kalau kerutan, kalau kulit kita lagi agak berminyak, dia nggak terlalu kelihatan kok. Tapi yang namanya flek hitam itu udah nggak bisa diapa-apain. Mau ditambah foundation yang tebal pun nanti kalau foundationnya udah nyatu di kulit, dia akan terlihat agak warnanya abu-abu. Itu mengganggu banget penampilan kita. Kalau aku dibilang kalau flek hitam sama jerawat, kerutan pakainya apa? Pilih salah satu dulu. Mana yang mau dikonsentrasikan? Kalau misalkan dia bilang, oh konsentrasinya di flek Bu, berarti Bu pakai Bright Sublime. Karena dari seri Bright Sublime itu juga ada kandungan yang membantu mengurangi terjadinya resiko resiko terjadinya penuaan yang sisi yang lain gitu loh. Maksudnya bukan cuma sekedar flek hitam kok, jadi mengurangi juga yang namanya kerutan, tapi tidak bekerja 100%. Yang lebih tinggi adalah mengurangi flek hitamnya. Kalau flek hitam udah bagus, udah misalkan 4 minggu, 6 minggu dia pakai, dia mau beralih ke ekolagen, silahkan aja. Jadi tinggal pilih ibunya maunya yang konsentrasinya kemana, gitu aja. Kalau jerawat, kerutan, flek hitam jadi satu, pakai produknya apa bisa selesai semua, kita nggak jualan kok. Iya. Oke, thank you Mbak Tusi. Terus ini pertanyaan terakhir, kalau sehari-hari ke kantor cuma pakai elixir primer lanjut dengan foundation tanpa bedak, nggak apa-apa? Selama kulitnya ibu nyaman, sebenarnya bukan yang nggak apa-apa sih kok. Itu nggak bukan perawatan juga bukan make upan ya. Karena harusnya ada perawatan dasarnya tadi itu ya. Iya, kalau misalkan toh dia nggak suka pakai foundation dan nggak suka pakai bedak, pilih aja yang cushion yang kita punya dari seri Giordani.
Itu udah cukup membantu menutupi kekurangan di kulit, sekaligus tampilan kulit kita tuh ya ringan aja, nggak kelihatan bedakan, nggak kelihatan makeup yang tebel, tapi dia menutup ketidaksempurnaan di kulit kita seperti itu. Ya, oke, jadi teman-teman jangan lupa sebelum makeup tetap harus lakukan perawatan wajah ya. Jadi istilahnya harus ada basic, ada skincare-nya. Ya, harus ada pelembabnya, ada essence-nya tadi ya, kemudian ada pelembabnya. Sehingga sebelum pakai makeup ya, sehingga hasil makeup teman-teman juga akan lebih bagus dan perlindungan wajah teman-teman juga lebih maksimal. Oke, itu pertanyaannya Mbak Tusi. Makasih atas sharingnya hari ini. Teman-teman jangan leave dulu, ada hadiah buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Makasih Mbak Tusi kehadirannya. Makasih. Oke, terima kasih ilmunya. teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bulan depan saya masih punya special training lagi untuk 2 produk diskon kita. Jadi kalau misalkan nanti aku udah fix bikin schedule, ada Ko Yudis masih mau? Mau Mbak Tusi. Bulan depan? Teman-teman masih mau ya? Mau. Maunya di minggu terakhir, minggu tengah, atau minggu awal? Minggu pertama. Minggu awal aja ya. Minggu awal. November tuh tanggal 1-nya juga hari Senin loh. Iya, tanggal 1 tanggal Senin. Ya, oke. Kalau Yudis lebih prefer di hari apa? Aku bebas Mbak Tusi aja yang free-nya hari apa. Karena takutnya kalau tanggal-tanggal 1, 2, 3 itu ada itu ya acara dari head office ya. Oh iya. Yang apa namanya, katalog baru itu, launching katalog produk baru. Sih namanya kok lupa aku. Jadi ntar aku kabarin deh, entah di hari Jumat, entah di hari Kamis sore, ya. Oke, berarti tanggal 4 atau tanggal 5 ya Mbak Tusi ya? Yes, nanti aku kabarin lagi. Oke, makasih Mbak Tusi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya. Sehat-sehat semua, dadah. Dadah Mbak Tusi. Dadah. Ya, Mbak Tusi.